Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merangkai hidrolik, sistem hidrolik dengan metode kaskade. Nah, kemudian yang langkah pertama kita akan menentukan komponen apa yang dipakai. Kemudian langkah kedua itu fungsi komponennya apa aja. Untuk langkah ketiga, gimana alur kerjanya, kita menjelaskan bagaimana alur kerjanya pada sistem hidrolik tersebut. Tanpa berlama-lama kita akan langsung saja eksekusi. Oke, kita ganti displaynya dulu. Kemudian kita buka dulu Excel. Kita buka file, kita buka lembar baru. Yang pertama kita butuhkan adalah kompresor. Ini sebagai unit pembangkit tekanan untuk mensikluskan udara atau fluida di dalam suatu sistem hidrolik. Intinya ini itu sebagai pompa untuk mengalirkan air ke sebuah sistem atau udara. Kemudian kita ada air service, kemudian kita butuhkan hidroliknya. Kita tanpa rangkai hidroliknya dulu. Kita butuh aktuator 2 piston. Kita klik properties, kemudian kita pencet ini. Pada fitur configuration kita matikan adjustable dan sensing. Nah, setelah itu kita copy, kemudian kita pastikan kita rakit. Kita butuh control valve. Yang kita hubungkan kepada masing-masing jalur atau lubang silinder. Kemudian kita butuh katup 4/2, yaitu 4 lubang dengan 2 kamar. Ini untuk kontrolnya, ini untuk menggeser atau mengaktifkan menonaktifkannya ini dengan aliran fluida. Jadi ini sebagai saklar, tapi kita fungsikan saklarnya itu tekannya itu melalui fluida dari kanan kiri. Nah, caranya gimana? Kita klik properties, dan pada menu pneumatically. Jadi ketika ada udara masuk, dia akan menekan, si katup ini akan bergeser dari kanan kiri. Kemudian kita copy, kita pastekan untuk silinder sebelahnya. Setelah itu kita rangkai portnya. Nah, kemudian ini adalah komponen kita akan pasang komponen sensor, katup sensornya 3/2. Nah, ini kita properties. Nah, untuk menggeser atau mengaktifkan katup ini kita pakai yang jenis sensor pada mechanically. Kemudian kita kasih spring. Kita kopikan 4 bulan. Nah, pada katup nanti saya untuk katup 4/2 ini, kedua katup ini saya kasih ini silinder. Properties, kita terminator, kita ganti silinder. Oke. Nah, silinder ini fungsinya apa? Silinder ini fungsinya sebagai ini peredam. Jadi pada jalur ini udara itu nanti akan dibuang keluar. Nah, ibaratnya ini seperti kalau di elektrik kendaraan itu, sirkuit kendaraan, ininya itu kayak ground gitu. Nah, ini kayak pembuangannya. Nah, pada simbol seperti ini, semacam ini, namanya silinder. Dia tuh untuk meredam ketika udara yang tidak dibutuhkan itu dibuang. Kemudian kita kasih label dulu pada ini. Kita kasih label dulu pada A0. Untuk awal kita 0, kita 1. Kita kasih 100. Ya, 1 itu ketika itu silindernya mentok pada 100 mili ya. Nah, ini 100 mili mentok. Kita bisa atur maunya berapa. Ini untuk atur, oke. Kita taruh di ujungnya, dan kita atur ini juga di B0, posisi mula-mulanya, dan B1 untuk posisi mentoknya.
silinder maju. Oke, kita masuk lagi, kita kasih di ujung piston ya, kemudian kita namai label text, mana ya text, di sini text, di sini kita namai A plus, dan kode kita namai sebelahnya amin. Kemudian kita copy lagi, kita namai kartu ini linen bis B plus, nah ini ada piston di sini berfungsi sebagai aktuator yang bergerak maju mundur. Kemudian ada kontrol valve. Nah gimana kontrol valve, dan ini ada namanya one way control valve. Cara kerjanya gimana? Cara kerja kontrol valve ini adalah bukan membatasi ya, mengatur tekanan pada sistem silinder, berapa yang kita inginkan, lajunya berapa. Jadi misal dari sini ya, misal dari titik 2 ini fluidanya akan menuju silinder. Nah ketika menuju silinder di sini, dia itu tidak akan bisa masuk di bagian valve ini karena ada bulat ini penutupnya. Nah maka jika begitu dia terpaksa melewati katup yang kita adjust, kita bisa setel. Nah karena terpaksa melewati ini kepada yang bisa tekanannya yang bisa kita setel, ibaratnya ini setelannya ini mengatur apa ya, mengatur besar kecilnya lubang ini agar fluida mengalir ke silinder. Jadi besar kecilnya diatur. Jika lubangnya terlalu kecil, maka aliran di fluida ini sangat lambat. Nah, ketika sangat lambat, maka gerak piston ini juga lambat. Nah begitu caranya, sehingga terus ketika kembali aliran fluida kembali, itu dia akan melewati sini, dia akan terbuka katupnya lancar tanpa hambatan. Sedangkan kan jika fluid lewat dari sini, dia gak bakal bisa lewat dari sini, dia terpaksa melalui jalur yang ada hambatannya. Nah begitulah cara kerja one way. Dari port terminal 2 dia bisa masuk, dia tidak bisa masuk, tapi dari sebaliknya dia bisa keluar masuk di sini. Nah, kemudian ada katup 4/2, yaitu 4/2 itu apa? Yaitu 4 lubang, 1, 2, 3, 4 dan 2 bilik kamar. Nah itu artinya 4/2. Kemudian ada silincer ini sebagai ini lubang udara buat dibuang. Jadi bisa kita pakai yang segitiga atau pakai yang lainnya, tapi umumnya untuk pembuangan udara kita gunakan silincer untuk sebagai peredam. Dan di sini nih biasanya unit pembangkit tekanan pompa, nanti kita hubungkan ke pompa. Bisa langsung kita tanpa hubungan ke sini, kita langsung hubungkan ke pompa langsung agar kita tidak perlu merangkainya gitu. Nah bisa sebetulnya. Kemudian ada katup 3/2, yaitu memiliki 3 lubang dan 2 bilik kamar. Nah ini nanti sama katup pembuangannya, nanti kita kasih silincer, kemudian di sini kita hubungkan ke pompa. Oke, setelah tahu cara kerjanya, kemudian kita beri label. Nah ini label ini sudah kita kasihkan ya. Nah untuk A0 kita rangkai dulu aja ya, biar mudah dimengerti. Nah, untuk yang ini kita hubungkan ke B1 kan, B0 ya, kita hubungkan ke B0. Apabila silinder mundur dan menekan katup B0, ini kan B0. Nah ini kasih kita label B0 pada katup, artinya itu katupnya terhubung, ujung dari piston ini nanti terhubung dengan katup ini, katup B0 ini, sehingga dia ketekan menggeser. Nah ketika dia mundur, dia akan menekan katup B0. Nah ini simbol B0 ini artinya terhubung ini.
Nah, kemudian dia akan menggeser A+. Kita namain dulu aja biar tak. Ini ketika B0, kemudian tertekan, maka katup B0 menekan A+. Ketika katup A+ tertekan, maka dia akan memajukan silinder sehingga silinder menekan katup sensor A1. A1 di mana? A1. Nah, ini A1 kita namakan akustis. Kita namakan A1. A1. Ketika A1 ditekan, maka akan menekan B+ sehingga silinder 2 atau silinder B maju. Ketika silinder B maju, maka katup sensor B1 tertekan. B1 di sini. Terus B1. Ketika B1 tertekan, maka dia akan menggeser ke A1. Sehingga amen. Katup amen. Nah, ketika amen tertekan, maka fluidanya ke sini mendorong mundur piston dari A1 ke A0. Ketika A0 tertekan, ketika sensor A0 tertekan, maka ini di sini. Katup sensor tertekan A0. Tertekan, kemudian dia akan mendorong katup B-main. Kalau katup B-main tertekan, maka dia akan unit fluida di sini akan menekan silinder dari B1 menuju B0 sehingga pistonnya akan mundur sehingga ketika piston menekan katup sensor B0, maka dia akan kembali ke siklus menggeser A+ hingga siklus berulang. Ntar kita jelasin lagi, saya ini cuma merangkai saja tadi. Kita kasih push button sebagai saklarnya ya. Kita kopikan dari sini, kita paste, oke. Kita ubah sebagai saklar properties. Ini saklar. Kita ubah pada mechanically. Oh bukan, yang manually kita kasih button. Kita matikan yang mechanically. Terus springnya bisa kita gini saja. Oke. Nah ini sebagai saklar. Ini saklar ya, kita namakan dulu biar ini teks saklar. Oke, masuk. Ini saklar. Apa lagi? Nah, ini jangan lupa ini kita kasih silinder. Kita klik properties, terminatornya kita ubah silinder, oke. Kita juga properties silinder, oke. Yang satunya lagi kita, oke. Kita properties silinder, oke. Kita cek dulu. Kita pada simulation, slow motionnya kita pakai ke 40 biar kita tahu perbedaannya. Slow motion, oke. Setelah itu kita mulai, kita simulasikan, yes. Nah, ketika saklar belum ditekan, maka pompa hanya akan menekan pada area kanan silinder. Nah, sehingga tidak terjadi siklus. Setelah saklar kita tekan, maka pembangkitan unit pompa akan menuju B0, katup B0 untuk menekan katup A+. Nah, A+ itu apa? A+ itu artinya silinder maju. Nah, jika sebaliknya amin, itu silinder mundur. Nah, ketika jalurnya dari pompa akan menuju silinder sebelah kiri, sehingga silinder akan maju menuju A1. Ketika menyentuh A1, dia akan
ketika silinder menekan katup A1 yang terhubung ini, A1 katup A1 di bawah. Nah, katup A1 ini akan bergeser. Setelah bergeser, dari unit pompa, fluida akan mengalir ke B+, katup B+. Nah, B+ ini adalah silinder B akan maju. Begitu juga sebaliknya, kalau B- artinya silinder B akan mundur. Nah, ketika A1 digeser, maka fluidanya akan menuju B+. Nah, ketika menuju B+, dia akan menggeser katup. Nah, ketika menggeser katup, fluida pada unit pompa akan langsung menuju ruang bagian kiri dari silinder 2, sehingga silinder ini akan menekan maju. Nah, ketika maju, sehingga dia menekan katup sensor B1 yang terhubung dengan ini. Nah, ketika B1 tertekan, dia akan menggeser katupnya, sehingga unit fluida dari unit pompa akan menuju katup amin. Oh, belum kita kasih ini ya, belum kita kasih silinder. Oh, kebalik. Nah, pesan nggak bisa. Ya, kasih silinder. Properties. Kasih silinder. Nah, dah. Saya simulasikan. Jadi pada mula-mula kan silinder 2 ini kan pistonnya masih di titik B0, sehingga dia itu menekan katup sensor B0. Nah, ketika B0 tertekan, katup B0 tertekan, aliran fluida dari unit pompa akan menuju A+. Nah, ini kondisinya jika kita tekan saklarnya. Nah, akan menuju A+, sehingga dia akan menggeser katup. Ketika katup digeser, aliran fluida dari pompa ini akan diteruskan menuju silinder nomor 1 bagian kiri, sehingga silinder akan bergerak maju ke A1. Ketika piston silinder menekan A1, sensor katup A1 terhubung dengan ini, maka katup A1 ini akan tergeser, sehingga fluida dari pompa akan menuju terminal B+ atau katup B+. Nah, pada B+ ini dia akan menggeser katup, sehingga aliran pada pompa akan diteruskan menuju silinder bagian kiri di silinder 2. Nah, ketika dia tertekan, piston akan bergerak maju dari B0 ke B1. Ketika piston menekan B1, katup sensor B1 yang terhubung dengan ini, maka B1, katup saklar B1 ini akan tergeser, sehingga fluida yang ada di pompa akan diteruskan menuju katup amin. Nah, setelah katup amin tergeser, dia akan mengembalikan fluida dari sini, sehingga pistonnya mundur. Ketika piston mundur, A0 tertekan, katup A0 tertekan, akhirnya katup di sini tertekan. Nah, sehingga fluida dari pompa akan diteruskan ke katup B-main. Dari katup B-main dia akan diteruskan dari katup B-main dia akan menggeser katup, kemudian sehingga fluida dari pompa akan diteruskan menuju silinder bagian kanan, sehingga piston pada silinder 2 ini bergerak mundur. Nah, ketika bergerak mundur, dia akan menekan B0. Nah, ketika dia akan menekan B0, dia akan menekan katup B0 di sini dan siklusnya kembali lagi. Nah, kita simulasikan lagi. Nah, ini ketika menyentuh A1, dia akan menggeser A1. Nah, sehingga fluida dari sini itu akan menuju silinder bagian kiri, sehingga silinder menekan piston dan menekan B1. B1 tertekan, dia akan tergeser, sehingga fluidanya akan menuju sini. Ketika sudah menuju A0, dia akan menekan A0, sehingga katup ini bergeser, sehingga fluidanya diteruskan menuju sini. Nah, kemudian untuk A+ itu artinya kondisi silinder 1 itu maju, untuk plus itu maju. Untuk B+ itu artinya silinder 2 ini maju. Kalau main
amin atau pemin itu sebaliknya, berarti mundur. Nah, kita menamakan di sini supaya kita bisa lebih mudah mengatur katupnya. Misal, jika ini B0 nih, jika B0 tertekan karena silinder mundur, maka katup B0 ini akan tertekan dan menggeser, sehingga fluida yang dari pompa ke saklar itu akan diteruskan ke katup A+, sehingga menggeser. Ketika menggeser, dia akan meneruskan fluida dari pompa dari terminal 1 ke 4, kemudian ke silinder bagian kiri pada silinder 1, sehingga dia akan mendorong piston agar piston mengenai, mentok dan menekan sensor katup A1. Nah, siklus tersebut akan berulang selama saklar tertekan. Jika saklar sudah tidak tertekan, maka siklusnya berhenti. Nah, itu saja, sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun mau kritik dan saran, tolong chat di kolom komentar untuk menambahkan informasi yang lebih valid. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.